Halo, perkenalkan nama saya Wina Theodora Sinulaya dengan NIM A1C321056. Di sini saya bersama dengan kelompok saya akan berbicara tentang hukum Newton. Nah, adapun secara singkat, pengertian dari hukum Newton ini merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan oleh gaya tersebut. Di dalam hukum Newton ini memiliki 3 jenis, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Nah, bersama dengan saya, kita akan berbicara tentang hukum 1 Newton. Di mana bunyi dari hukum 1 Newton ini adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Contoh penerapan dari hukum 1 Newton ini adalah ketika seseorang membawa motor yang melaju dengan kencang, kemudian dia mengerem secara tiba-tiba. Nah, orang itu akan terdorong ke depan. Nah, untuk contoh videonya bisa kita lihat di video di samping. Nah, setelah menonton contoh video yang diperankan oleh teman kita Gea, kita bisa lihat bahwasanya ketika Gea tiba-tiba mengerem motor yang dia kendarai dengan kencang, Gea akan terdorong ke depan. Di mana hal ini terjadi karena Gea cenderung mempertahankan keadaan awalnya, yaitu bergerak. Sehingga ketika Gea tiba-tiba mengerem, dia akan terdorong ke depan. Saya Susantri Brutarian dengan NIM A1C321045 akan menjelaskan hukum kedua Newton. Nah, pada hukum kedua Newton menjelaskan pengaruh gaya pada percepatan benda. Jika resultan gaya pada benda tidak nol, maka benda itu akan mengalami percepatan. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan gaya searah laju arah benda tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh Anis Saul, bahwa di saat Anis Saul mendorong kursi tersebut, maka kursi tersebut akan bergerak karena adanya gaya dorong dari Anis Saul. Nah, percepatan pada kursi yang bergerak besarnya berbanding lurus terhadap gaya dorong yang dilakukan oleh Anis Saul dan berbanding terbalik dengan massa kursi tersebut. Perkenalkan, nama saya Anggrek Adewi Nasyahan dengan NIM A1C321040. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Sebelum itu, dalam hukum 2 dan hukum 1 Newton dijelaskan bahwa jika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan berpindah tempat. Semakin besar gaya yang diberikan akan menentukan seberapa jauh benda bergerak, dan benda akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan. Nah, untuk hukum 3 Newton ini berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A dan memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. Dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi min reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Jadi hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Maka dapat disimpulkan, rumus hukum 3 Newton ini adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contoh penerapan dari hukum 3 Newton ini adalah dapat kita lihat video teman kita.
ketika Dimas mendorong tembok kelas dengan kedua tangannya, apa yang akan Dimas rasakan? Nah, Dimas akan merasakan terdorong ke belakang. Semakin kuat dia mendorongnya, semakin kuat pula dia merasa terdorong ke belakang. Kakinya atau badannya akan bergeser ke belakang. Jadi, bila kamu memberikan gaya aksi pada sebuah tembok pada saat yang sama, maka tembok tersebut akan memberikan gaya reaksi kepadamu. Nah, dari pernyataan untuk setiap gaya aksi, terdapat suatu gaya reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, dari sini kita dapatkan hal menarik yang bisa kita simpulkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak ingin mendapatkan reaksi yang berlebihan dari orang lain, maka janganlah melakukan aksi yang berlebihan juga. Sekian dari hasil video kelompok kami. Sekian, terima kasih.